Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita semua telah bangun dengan semangat baru. Senang sekali kita berjumpa pada pagi ini sebelum kita beraktivitas. Bacaan kita pagi ini dari Lukas 10 ayat 41-42 demikian. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Memilih bagian yang terbaik. Saudara-saudara, apa yang paling pertama kita lakukan jika kita ingin menerima tamu? Kalau budaya Toraja masih berlaku sampai sekarang, tamu yang datang ke rumah diundang atau tidak wajib menyuguhkan minimal air minum, kopi, air putih atau sejenisnya. Tak perlu ditanya mau minum atau tidak. Apalagi kalau bermalam, pasti makanan akan disediakan. Salahkah apa yang dilakukan Marta yang berusaha menyajikan makanan terbaik ketika Tuhan Yesus berkunjung ke rumahnya? Hal yang sangat wajar dan sangat manusiawi, saudaraku. Apakah tidak boleh menjamu tamu yang datang ke rumah kita? Sangat boleh, apalagi jika tamunya sedang lapar. Dua bersaudara ini memberi respon yang berbeda dalam menyambut tamunya. Maria menemaninya duduk dan mendengar apa yang dikatakannya. Sementara Marta sibuk di dapur karena ia ingin menjamu tamunya dengan baik, mempersiapkan makanan minuman yang diperlukannya. Sepintas dua perempuan ini sedang berbagi tugas dan kelihatannya baik. Yang seorang menemani tamunya, yang seorang lagi mempersiapkan makanan di dapur. Coba kita bayangkan kalau kedua-duanya di dapur. Cerita pertemuan Yesus dengan Maria dan Marta seringkali diambil sebagai sebuah contoh dari pergumulan umat Tuhan dalam keseharian hidupnya. Ada yang teguh pada prinsip menekankan perlunya melayani dalam masyarakat, apalagi pelayanan sosial mengasihi sesama. Ada yang menekankan pentingnya duduk di kaki Tuhan untuk beribadah dan berdoa karena itulah wujud mengasihi Tuhan. Yesus sebenarnya tidak pernah bermaksud bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama terpisahkan. Malah sebaliknya, Yesus ingin agar kedua tindakan mengasihi ini tumbuh subur dalam hidup kita masing-masing. Dan memang Lukas sengaja menunjukkan hal ini dengan menempatkan cerita ini tentang Maria dan Marta langsung setelah perumpamaan orang Samaria yang murah hati yang telah kita dengarkan dalam renungan kemarin pagi. Sementara Yesus memanggil kita untuk pergi dan melakukan apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu, Dia juga memanggil kita untuk memfokuskan hati kita pada tindakan mengasihi Dia dan mendengarkan suaranya. Mengasihi Tuhan dan sesama adalah kedua hal yang berjalan bersama. Dalam hukum kasih, saudara sekalian, jangan heran kalau kita menemukan dan juga dalam 10 hukum, bagian pertama adalah mengasihi Tuhan Allah. Barulah yang kedua mengasihi sesama manusia. Sebab tidak mungkin seseorang dapat mengasihi sesamanya jika ia tidak mengasihi Allah. Sebaliknya, orang yang telah mengasihi Allah pasti bisa mengasihi sesamanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegur Marta dan memuji Maria. Sebab Maria memang memilih yang prioritas, yang terutama dan yang pertama, yakni duduk di kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Dan Maria memilih yang terpenting dalam hidupnya dan tidak melewatkan kesempatan itu. Sebab sang guru tidak akan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Marta memang melakukan tindakan yang baik dan benar, tetapi kurang tepat. Sebab waktu itu yang prioritas adalah bagaimana mendengar apa yang dikatakan Yesus. Sehingga Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hanya satu yang perlu. Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya, yakni hubungan pribadinya dengan Tuhan. Sebab kekuatan kita untuk berjalan dalam dunia ini melakukan pelayanan sosial kita adalah perkataan Kristus. Kedekatan kita dengan Tuhan adalah sumber nutrisi penting bagi rohani kita sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita di sepanjang hari.
Dengan duduk di dekat kaki Tuhan, kita dapat memulai untuk mendengar panggilan-Nya. Kita dapat mengerti bagaimana permintaannya untuk kita lakukan, dan salah satunya adalah mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Kemudian dengan penuh keyakinan akan panggilan itu, Roh Kudus akan menguatkan kita melalui doa-doa kita yang teratur. Kita pun akan pergi keluar untuk membangun kerajaan-Nya dengan cara yang Ia kehendaki. Saudara-saudaraku, sekalipun pelayanan yang aktif, pekerjaan atas nama melayani Allah itu penting dan baik. Ingatlah tugas kita yang pertama dan yang terpenting adalah kasih dan pengabdian kita yang terungkap melalui penyembahan, doa, dan persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebelum Ia beraktivitas di setiap hari, pagi-pagi benar, Ia selalu mengambil waktu di tempat di mana Ia selalu bersekutu dengan Bapa-Nya. Sebab sungguh dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan melaksanakan segala sesuatu dengan kekuatan daripada-Nya. Dan dalam persekutuan dengan Tuhan, segala jeripaya kita tidak akan sia-sia. Akan ada bahaya saudara sekalian jika kita memilih prioritas, yakni waktu duduk bersama Tuhan kita sepelekan sebelum melakukan berbagai kesibukan di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku, kesibukan apa yang sering kali menghambat perjumpaan kita dengan Tuhan? Terlalu sibukkah kita melakukan pekerjaan atau pelayanan, atau menghadiri kebaktian gereja dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik lainnya, sehingga kita melupakan persekutuan pribadi kita bersama dengan Juru Selamat kita? Apakah kita mendahulukan persekutuan dengan Tuhan lebih daripada kesibukan apapun dalam dunia ini? Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami selalu mengingat yang prioritas dan yang paling utama dalam hidup kami adalah duduk di kaki-Mu, mendengarkan perkataan-perkataan-Mu, supaya kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh penghiburan, kami mengetahui apa yang harus kami lakukan di dalam dunia ini. Sebab dalam persekutuan kami dengan Engkau Tuhan, kami percaya jeripayah kami di dunia ini tidak akan sia-sia. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi ini menegur kami, supaya kami selalu memilih yang prioritas, yang terbaik, yang tidak akan diambil daripada kami. Sama seperti yang dipilih oleh Maria. Dan bantulah kami, supaya kehidupan rohani kami bersama dengan Dikau terus terjaga dengan baik sampai pada akhirnya. Hamba-Mu berdoa untuk semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Bapa, ingatkanlah kami pentingnya kami selalu mengambil waktu duduk bersama dengan Dikau di dalam sepanjang hari hidup kami, supaya kami selalu memperoleh kekuatan baru, nutrisi yang penting bagi pertumbuhan rohani kami. Dengar doa kami ini ya Tuhan, kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Demi nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.